Dia tertawa di depan semua orang dan menyuruhnya menelepon siapapun yang dia mau. Dia menurut, tetapi ketika dia mengetahui siapa yang menjawab di ujung sana, senyumnya mati dan keheningan yang menyelimuti ruangan itu mengubah segalanya selamanya. Kau punya waktu 5 menit untuk keluar dari ruangan ini sebelum aku memanggil keamanan. Suara Ricardo Alvarenga membelah keheningan ruang rapat seperti pisau. Dia bersandar di kursinya, dengan tangan terbuka dan senyum miring yang sama sekali tidak ramah. Di atas meja panjang di depannya, 7 eksekutif mengamati pemandangan itu tanpa bergerak sedikit pun. Tidak ada dari mereka yang berani mengintervensi. Tidak ada. Alessandra Moreira berdiri di tengah ruangan itu, memegang sebuah map dengan kedua tangan. Dia tidak gemetar, tidak menangis. Tetapi siapapun yang menatap matanya saat itu tahu bahwa di dalam diri, setiap kata pria itu merobek sesuatu yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Tuan Alvarenga, saya hanya butuh 2 menit untuk menjelaskan. 2 menit. Dia memotongnya, tertawa terbahak-bahak dan menatap para eksekutif seperti mengajak penonton untuk pertunjukan. Kalian dengar itu? Karyawan kontrak itu minta 2 menit waktuku. Waktuku? Kau tahu berapa biaya 1 menit, sayangku? Felipe Braga, direktur hukum, berdeham di sudut meja. Dia sudah mengenal Ricardo bertahun-tahun dan tahu bahwa ketika dia mulai seperti ini, tidak ada remnya. Namun, dia mencoba. Ricardo, mungkin kita bisa mendengarkan Felipe. Ricardo memotongnya tanpa menoleh padanya. Ketika aku butuh pendapatmu tentang siapa yang pantas berbicara denganku, aku akan meminta. Sampai saat itu tiba, diam. Felipe menunduk. Seluruh ruangan menunduk. Alessandra menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dia menginjak medan ranjau. Dia tahu setiap detik di sana adalah risiko. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak berbicara sekarang, dia mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Dia memikirkan putranya, memikirkan ibunya, memikirkan semua malam yang dia lalui tanpa tidur, sambil mempelajari dokumen-dokumen itu di meja dapur sementara dunia terlelap. Dia tidak sampai sejauh ini untuk mundur. Tuan Alvarenga, saya menemukan ketidaksesuaian yang serius dalam kontrak dengan grup Mendonça. Jika Anda menandatanganinya seperti ini, perusahaan bisa kalah. Bisa kalah. Ricardo bangkit seketika. Kursi berputar ke belakang karena kekuatan gerakannya. Seluruh ruangan membeku. Dia bersandar di meja dan memajukan tubuhnya ke arahnya. Siapa kau untuk memberitahuku apa yang bisa atau tidak bisa aku hilangkan? Kau ini apa di sini? Karyawan kontrak, bahkan bukan karyawan tetap. Kau baru bekerja di sini beberapa minggu dan sudah ingin mengajari pemilik perusahaan cara berbisnis. Claudio Novais, direktur keuangan, tertawa kecil. Itu bukan tawa jahat. Itu tawa gugup, tetapi sudah cukup untuk membuat Ricardo merasa divalidasi. Monica Esteves, direktur operasi, mengalihkan pandangannya ke jendela, berpura-pura tidak ada di sana. Di ujung meja, Bernardo Lopez, direktur komersial, mengetuk-ngetuk tutup pena berulang kali. Satu-satunya suara selain suara Ricardo yang berani ada di ruangan itu. Lihat, Ricardo membuka lengannya dengan kemenangan. Di sini semua orang tahu bagaimana semuanya berjalan, kecuali kau, tampaknya. Seorang gadis yang masuk untuk merapikan arsip ingin meninjau kontrak bernilai 80 juta. 80 juta? Kau tahu bahkan apa arti angka itu? Alessandra merasakan wajahnya memerah, bukan karena malu, tetapi karena marah. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak untuk berbalik dan pergi, menjaga sedikit martabat yang tersisa. Tetapi dia teringat suara putranya pagi itu sebelum berangkat kerja. Ibu, engkau adalah orang paling pemberani di dunia. Thomas bahkan tidak tahu berapa biaya keberanian yang sebenarnya, tetapi kata-kata itu adalah segalanya yang dia miliki saat itu. Saya tidak mencoba meninjau apapun, Tuan. Dia menjaga suaranya tetap tegas, meskipun jantungnya berdebar. Saya membaca kontrak karena itu adalah bagian dari tugas saya untuk mengorganisir dokumen sebelum meneruskannya. Dan ketika saya membacanya, saya menyadari bahwa klausul penalti terbalik. Jika Anda menandatanganinya seperti ini, bukan grup Mendonça yang akan membayar denda pemutusan hubungan kerja jika terjadi pemutusan, tetapi Alvarenga Participations. Keheningan yang terjadi di ruangan itu berlangsung tepat 3 detik. 3 detik di mana informasi itu melayang di udara seperti granat yang pinnya tercabut. Kemudian, Ricardo tertawa, tawa yang keras, memalukan, yang membuat orang menjatuhkan kepala ke belakang dan ingin semua orang melihat bahwa dia sama sekali tidak khawatir. Terbalik, dia mengulang sambil bertepuk tangan. Gadis itu bilang klausulnya terbalik. Felipe, kau dengar itu? Kau yang lulus hukum, yang bertahun-tahun belajar kontrak, seorang karyawan kontrak, yang merapikan arsip,
baru saja bilang kau salah. Felipe merasakan perutnya dingin. Bukan karena dia menganggap itu tidak mungkin. Dia tahu kontrak itu ditulis tergesa-gesa. Tetapi karena dia tidak memeriksa klausul yang disebutkan Alessandra. Dan itu membuatnya takut. Dia membuka mulut untuk berbicara. Tetapi Ricardo sudah melanjutkan. Ricardo, mungkin ada baiknya kita melihatnya sekilas. Felipe mencoba sekali lagi. Suaranya hampir seperti benang. Ada gunanya? Ricardo menoleh padanya dengan mata berkilat. Aku akan membuang-buang waktuku karena seorang gadis terhormat yang merasa tahu lebih baik daripada seluruh tim hukum perusahaanku. Apakah itu yang kau sarankan, Felipe? Karena jika ya, mungkin aku perlu memikirkan kembali siapa yang sebenarnya harus duduk di kursi ini. Felipe menelan ludah dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketakutan kehilangan pekerjaannya sendiri lebih kuat daripada rasa keadilan apapun. Alessandra mengatupkan bibirnya. Dia merasakan setiap tatapan dari meja itu membebaninya seperti batu. 7 eksekutif, semuanya diam, semuanya menonton. Sementara seorang pria menghancurkan kredibilitasnya, tanpa memeriksa apakah dia benar. Rasanya seperti berada di ring dengan tangan terikat. Kau tahu apa yang kupikir. Ricardo melanjutkan, kini berjalan mengelilingi meja, melakukan pertunjukan untuk penonton setianya. Dia berjalan di belakang setiap kursi seperti predator yang menandai wilayah. Kupikir kau melihat beberapa kertas. Tidak mengerti apa-apa, karena kau tidak punya latar belakang untuk mengerti dan memutuskan untuk bertingkah pintar untuk mengesankan seseorang. Mungkin mendapatkan posisi tetap, siapa tahu, mungkin kenaikan gaji. Orang seperti ini, kita melihatnya setiap hari. Ingin naik menggunakan jalan pintas, bukan? Alessandra berkata. Suaranya keluar lebih rendah dari yang dia inginkan. Dia membenci dirinya sendiri karena itu. Dia membenci fakta bahwa pria itu memiliki kekuatan untuk membuat suaranya mengecil. Tidak. Lalu, apa itu? Jelaskan padaku, karena aku ingin sekali mengerti mengapa seseorang yang baru di sini beberapa minggu berpikir dia bisa masuk ke ruang rapatku, mengganggu jadwalku, dan mengatakan pengacaraku salah. Dia berhenti tepat di depannya, terlalu dekat, sengaja menginvasi ruangnya, seperti orang yang ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Bayangannya menutupi seluruh Alessandra. Tuan Alvarenga, Alessandra berkata sekarang menatap langsung ke matanya. Dan ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ketegasan yang tidak dia duga. Saya tahu Anda tidak mengenal saya. Saya tahu bagi semua orang di sini saya hanyalah karyawan kontrak yang merapikan kertas. Tetapi saya mencoba mencegah Anda kehilangan banyak uang. Itu saja. Ricardo memiringkan kepalanya, berpura-pura tertarik. Seolah mengamati seorang anak yang menceritakan cerita bohong. Indah sekali, mulia sekali. Pahlawan kontrak, tinggal menunggu jubahnya. Tawa kecil lagi di meja. Kali ini, Claudio dan Monica. Bernardo berhenti mengklik penanya dan menggelengkan kepala, menatap ke lantai. Seorang eksekutif yang lebih muda, Natalia Ventura, dari bagian kepatuhan, meremas tangannya di bawah meja. Dia jelas tidak nyaman tetapi tidak membuka mulut. Tidak ada yang membuka mulut. Alessandra menelan benjolan di tenggorokannya. Dia tidak akan menangis di sana, dia tidak akan memberikan hadiah itu padanya. Dia menarik napas perlahan melalui hidungnya, menghitung sampai 3. Jika Anda tidak mau mendengarkan, katanya, mundur selangkah. Saya menghargainya. Tetapi saya akan mencatat secara resmi bahwa saya telah memperingatkan tentang masalah ini. Itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Ekspresi Ricardo berubah. Kesenangan hilang dari wajahnya dan digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih terhitung, seperti ular yang baru saja memutuskan untuk menyerang. Mencatat? Kau akan mencatat? Dia mengulang. Suaranya turun 1 oktav. Mencatat di mana? Untuk siapa? Kau pikir ada orang di sini yang akan menganggap serius catatan dari seorang karyawan kontrak terhadap presiden perusahaan? Dia berbalik menghadap para eksekutif, membuka lengannya seperti presenter sirkus. Ada yang akan menganggap ini serius? Keheningan. Kepala tertunduk. Tidak ada yang menjawab. Tidak perlu. Jawabannya ada dalam keheningan pengecut masing-masing dari mereka. Natalia Ventura menutup matanya sejenak, seolah merasa malu pada dirinya sendiri. Ricardo kembali menatap Alessandra sekarang dengan senyum yang hampir seperti belas kasihan. Hampir. Dengar, aku akan memberimu nasihat gratis, oke? Karena aku murah hati. Dia berhenti sejenak, menatap meja seolah menunggu tepuk tangan. Kembali ke tempatmu, rapikan arsipmu dengan rapi, dan lupakan pertemuan ini pernah ada. Karena jika Au bersikeras pada cerita tentang mencatat ini, satu-satunya hal yang bisa Au catat adalah keluarmu. Jadi, sayang, semoga beruntung menemukan pekerjaan lain dengan pemberhentian karena pembangkangan di CV-mu. Alessandra merasakan kakinya lemas, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, meskipun itu juga menghantuinya,
tetapi karena di ruangan itu, di depan semua wajah yang membuang muka, dia benar-benar sendirian. Tidak ada yang akan membela dia. Tidak ada yang akan mengakui bahwa dia mungkin benar. Dia tidak terlihat, dia tidak ada. Dia teringat hari ketika dia menerima pekerjaan itu. Donna Marta, ibunya, memegang tangannya di dapur dan berkata, "Nak, tidak ada pekerjaan yang bisa mengambil siapa dirimu. Kau masuk, lakukan apa yang harus kau lakukan, dan keluar dengan kepala tegak, selalu dengan kepala tegak." Alessandra menegakkan punggungnya, berbalik, dan mulai berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti timah. Dia bisa merasakan tatapan lega para eksekutif. Lega karena pertunjukan telah berakhir, karena mereka tidak terselamatkan, karena mereka bisa kembali ke keamanan nyaman dari pengecut. Ketika tangannya menyentuh kenop pintu, Ricardo melontarkan kalimat yang seharusnya tidak pernah dia katakan. Kalimat yang akan mengubah segalanya. "Hei," teriaknya, suaranya bergema di dinding kaca. "Jika kau pikir kau benar, telepon siapapun yang kau mau. Telepon Presiden Brasil, jika kau mau. Telepon Tuhan, jika kau punya nomornya. Karena di dalam sini, sayangku, satu-satunya orang yang memutuskan sesuatu adalah aku." Tawa yang datang kemudian mengisi seluruh ruangan. Ricardo tertawa, Claudio tertawa, Monica menutupi mulutnya untuk menyembunyikan tawanya. Bernardo tidak tertawa, tetapi juga tidak berkata apa-apa. Natalia meremas tangannya begitu keras sehingga kukunya menandai telapak tangannya. Seluruh ruangan adalah panggung, dan Ricardo Alvarenga adalah aktor utama dalam sebuah drama yang dia pikir dia kendalikan. Alessandra berhenti, tangannya masih di kenop pintu. Seluruh tubuhnya diam. Dia berdiri di sana, tak bergerak selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Tawa terus berlanjut di belakangnya seperti soundtrack yang kejam. Dan kemudian, perlahan dia berbalik. Dia tidak menangis, dia tidak gemetar. Sesuatu telah berubah di matanya. Itu bukan kemarahan, itu bukan penghinaan. Itu adalah keputusan, kepastian yang tenang dan tak tergoyahkan, yang hanya ada pada mereka yang telah kehilangan segalanya, setidaknya sekali dalam hidup, dan belajar bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. "Anda benar," katanya. Suaranya tenang, anehnya tenang. "Saya akan menelepon." Tawa sedikit mereda. Ricardo mengangkat alisnya, terhibur. "Kau akan menelepon siapa? Serikat Pekerja? Acara televisi populer? Pelindung kota?" "Tidak," jawab Alessandra sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Seseorang yang Anda kenal sangat baik." Ricardo tertawa sekali lagi, tetapi sekarang tawanya memiliki nada yang berbeda, keraguan. Secercah keraguan yang dia hancurkan sebelum ada yang menyadarinya. "Silakan, teleponlah." Dia membuat gerakan lebar dengan tangannya, seperti memberi izin pada seorang anak. "Aku ingin melihat ini." "Kita semua di sini ingin melihat ini, bukan?" Beberapa senyum terpaksa di meja. Para eksekutif mengira itu hanya adegan pertunjukan lain, tindakan penghinaan lain. Alessandra membuka kunci ponselnya, membuka kontak, menemukan nomornya, dan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia mengaktifkan mode speakerphone. Suara telepon yang berdering menguasai seluruh ruangan. Setiap nada panggilan bergema di dinding kaca seperti detak jantung. Satu panggilan. Ricardo menyilangkan tangan, tersenyum, menunggu saat dia akan malu. Dua panggilan. Para eksekutif saling bertukar pandang gugup. Felipe meremas penanya begitu keras sehingga jari-jarinya memutih. Tiga panggilan. Claudio meletakkan tangan di meja seolah bersiap untuk sesuatu yang tidak dia ketahui namanya. Empat panggilan. Natalia menahan napas tanpa menyadarinya. Lima panggilan. Dan kemudian seseorang menjawab. "Halo." Suara yang keluar dari ponsel itu membuat Ricardo Alvarenga membeku. Senyumnya mati seketika, seolah seseorang merenggut topengnya dengan tangan. Warna menghilang dari wajahnya, lengan jatuh di samping tubuhnya. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia mengenal suara itu. Dia mengenalinya seperti dia mengenal suara orang yang memerintahnya. Itu adalah suara yang dia dengar setiap kali dia berpartisipasi dalam rapat dewan. Suara yang menandatangani cek yang mendanai perusahaan. Suara orang yang benar-benar memegang kendali. Jen Alvarenga Participações, pemilik di atas pemilik. Para eksekutif juga mengenalinya. Satu persatu, wajah mereka berubah. Senyum Claudio meleleh. Monica meletakkan tangan di dada. Bernardo berhenti bernapas. Felipe menjatuhkan pena yang menggelinding di meja dan jatuh ke lantai. Tidak ada yang bergerak untuk mengambilnya. Alessandra menatap langsung ke mata Ricardo, mata yang beberapa menit sebelumnya dipenuhi dengan kebencian, dan berkata dengan kejelasan mutlak yang membelah udara seperti kristal, "Selamat sore, ini Alessandra Moreira. Saya perlu berbicara dengan Anda,
tentang kontrak yang akan segera ditandatangani dengan grup Mendonça. Ada kesalahan serius dalam klausul penalti dan presiden perusahaan menolak untuk mendengarkan. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu tidak lagi keheningan orang yang menonton pertunjukan. Itu bukan keheningan yang terhibur sebelumnya. Bukan juga keheningan pengecut yang bersembunyi. Itu adalah keheningan orang yang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan awal dari gempa bumi. Ricardo Alvarenga, untuk pertama kalinya sejak Alessandra ingat, sama sekali tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bibirnya bergerak tetapi tidak ada kata yang keluar. Para eksekutif membeku. Claudio menatap meja seolah ingin ditelan. Monica matanya terbelalak. Bernardo tampak menua 1 dekade dalam 30 detik. Dan di ujung telepon, suara itu bertanya dengan tegas dan lambat. Kesalahan serius? Ceritakan semuanya secara detail, dan aku tidak ingin ada seorang pun di sana yang menyela Anda. Alessandra menarik napas dalam-dalam, merasakan jantungnya berdebar kencang, dan mulai berbicara kata demi kata, klausul demi klausul, dengan presisi orang yang tidak berada di sana secara kebetulan. Dan pada saat itu, semua orang di ruangan itu mengerti satu hal. Wanita yang mereka perlakukan seperti orang tak terlihat selama berminggu-minggu. Wanita yang merapikan arsip dan menundukkan kepala ketika bos lewat. Wanita yang tidak ada yang repot-repot mengenalinya. Baru saja menjadi orang terpenting di seluruh gedung ini. Ricardo jatuh ke kursi, kakinya lemas. Dia menatap ponsel di tangan Alessandra, seolah itu adalah senjata yang diarahkan padanya. Pria yang memerintah segalanya, yang mengendalikan segalanya, yang menghina siapapun yang dia inginkan, tiba-tiba tidak mengendalikan apapun lagi. Tetapi tidak ada seorang pun di sana, sama sekali tidak ada, yang tahu siapa Alessandra Moreira sebenarnya, atau dari mana dia berasal, atau apa yang dia korbankan untuk sampai ke sana, atau harga yang dia bayarkan untuk berdiri saat itu, memegang ponsel itu dengan tangan yang kuat. Sementara suara di ujung sana mulai mengajukan pertanyaan yang akan membuat Ricardo Alvarenga kehilangan lebih dari sekadar kontrak. Dan ketika kebenaran terungkap, seluruh kebenaran, lengkap, menghancurkan, tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang akan sama lagi. Karena cerita ini bukan tentang kontrak, ini tentang hari ketika seorang pria yang mengira dia memerintah segalanya menemukan bahwa orang yang paling berkuasa di ruangan itu justru adalah orang yang dia coba hancurkan. Suara di ujung telepon tidak perlu berteriak, tidak perlu mengancam, cukup satu kalimat untuk membuat dunia Ricardo Alvarenga mulai runtuh. Ricardo, aktifkan mode pribadi untuk panggilan ini sekarang. Itu adalah perintah, bukan permintaan. Dan Ricardo patuh seperti anak kecil yang baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang salah. Dengan tangan gemetar, dia memberi isyarat agar Alessandra mematikan mode speakerphone. Dia tidak bergerak. Dia berdiri diam, ponsel terentang, menatapnya dengan ketenangan yang membuat semua orang di ruangan itu semakin gugup. Alessandra, suara itu berlanjut, jelaskan padaku, persis apa yang kau temukan. Dan dia menjelaskan, dengan kejernihan bedah yang tidak diharapkan siapapun di ruangan itu dari seseorang yang merapikan arsip. Dia berbicara tentang klausul 14.3 TR kontrak, tentang pembalikan posisi tanggung jawab, tentang dampak keuangan yang akan ditimbulkan oleh penandatanganan itu. Dia menggunakan istilah hukum dengan wajar, dia mengutip pasal-pasal undang-undang komersial tanpa melihat dokumen apapun. Dengan setiap kalimat, wajah Felipe Braga semakin pucat, karena dia menyadari bahwa dia tidak mengarang apapun. Dia benar sekali. Ketika Alessandra selesai, keheningan berlangsung selama 6 detik penuh. 6 detik di mana tidak ada yang bernapas. Ricardo, suara itu akhirnya berkata, kau memberitahuku bahwa kau akan menandatangani kontrak 80 juta dengan klausul penalti terbalik, yang alih-alih melindungi perusahaan, akan membuat kita terpapar denda yang bisa menghancurkan kita. Ricardo membuka mulutnya, tetapi yang keluar adalah gumaman. Aku, tim hukum meninjaunya. Felipe memastikan. Suara itu mengulang. Kalau begitu, berikan Felipe padaku. Felipe Braga merasakan darah meninggalkan wajahnya. Semua mata di meja beralih padanya. Claudio diam-diam menjauhkan kursinya, seperti orang yang tidak ingin berada di dekat bangunan yang akan runtuh. Monica menatap cincin kawinnya, memutarnya di jari dengan gugup. Natalia Ventura, untuk pertama kalinya, mengangkat matanya dan menatap Alessandra dengan sesuatu yang tampak seperti kekaguman. Felipe, aku menunggu, suara itu mendesak. Felipe bangkit dengan kaki lemas, berjalan ke ponsel di tangan Alessandra dan, dengan suara gemetar berkata, ya Tuan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah 3 menit terlama dalam karir Felipe Braga. Suara itu mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, meminta detail yang tidak dia miliki,
mempertanyakan tenggat waktu yang tidak dia periksa. Dan dengan setiap jawaban kosong, dengan setiap saya perlu mengonfirmasi, dengan setiap saya tidak punya informasi itu sekarang, beban di pundaknya semakin berat seperti beton basah. Ketika panggilan akhirnya berakhir, dengan perintah kering, tidak ada yang menandatangani apapun sampai aku tiba di sana secara pribadi. Tidak ada. Ponsel itu kembali ke tangan Alessandra, dan ruang rapat tampak seperti medan perang setelah ledakan. Ricardo duduk, tetapi tampak lebih kecil. Bahunya merosot, pandangannya hilang di suatu titik di atas meja. Pria yang beberapa menit sebelumnya tertawa keras dan menyuruh semua orang diam, sekarang adalah yang paling pendiam dari semuanya. Alessandra menyimpan ponselnya di sakunya, tidak tersenyum, tidak berkomentar, tidak menatap Ricardo dengan balas dendam atau kepuasan. Dia hanya mengambil map yang dibawanya, map yang sama yang tidak ada yang mau melihatnya, dan meletakkannya di tengah meja. Analisis lengkap ada di sini, katanya, dengan suara tegas yang sama seperti di awal, klausul demi klausul, dengan koreksi yang diperlukan, dan dia meninggalkan ruangan itu, tanpa menutup pintu, tanpa menoleh ke belakang. Derap hak di lantai marmer adalah satu-satunya suara yang bergema seperti jam, menghitung waktu bom yang berdetak. Dari dalam, kekacauan dimulai. Semua orang berbicara pada saat yang bersamaan. Claudio bertanya, "Siapa wanita itu?" Bernardo ingin tahu bagaimana dia mendapatkan nomor itu. Monica sudah menelepon HRD, meminta berkas lengkap Alessandra. Natalia membolak-balik map yang ditinggalkannya di meja, dan dengan setiap halaman yang dibalik, matanya semakin terbelalak. "Teman-teman," kata Natalia, mengangkat suaranya untuk pertama kalinya dalam rapat itu. "Kalian harus melihat ini." Semua orang mendekat. Map itu berisi tidak hanya analisis klausul terbalik, tetapi pemetaan risiko lengkap dari seluruh kontrak. Setiap titik rentan diidentifikasi, setiap solusi disarankan, setiap referensi hukum dikutip dengan presisi. Itu adalah pekerjaan yang akan memakan waktu berminggu-minggu bagi tim hukum yang berpengalaman untuk diproduksi, dan Alessandra melakukannya sendiri. Ini adalah pekerjaan seorang pengacara senior, gumam Felipe, membolak-balik halaman dengan tangan yang masih gemetar. Tidak, ini adalah pekerjaan seseorang yang lebih tinggi dari pengacara senior. Siapa wanita ini? Ricardo tidak berkata apa-apa. Dia terus duduk, menatap kekosongan, tetapi di dalam, pertanyaan yang sangat berbeda berputar di kepalanya. Bagaimana seorang karyawan kontrak yang dia anggap tidak terlihat memiliki nomor pribadi pria paling berkuasa di perusahaan? Bukan nomor kantor, bukan ekstensi sekretaris, nomor pribadi. Nomor yang bahkan dia, Ricardo, CEO, tidak dapat hubungi tanpa menjadwalkan terlebih dahulu. Ricardo Monica mendekat dengan ponsel di tangan. "Aku menelepon HRD. Berkas Alessandra aneh." "Aneh bagaimana?" "Ya, terlalu sederhana. Nama, alamat, data dasar, tanpa riwayat profesional terperinci, tanpa referensi, tanpa apapun. Seolah-olah seseorang telah menghapus semuanya dengan sengaja, atau seolah-olah dia tidak ingin ada orang yang tahu siapa dia." Natalia melengkapi, masih membungkuk di atas map. Ricardo akhirnya mengangkat matanya, dan untuk pertama kalinya hari itu, tidak ada kesombongan di dalamnya, tidak ada ejekan maupun superioritas. Ada sesuatu yang tidak pernah dilihat siapapun di ruangan itu di wajahnya, ketakutan. Sementara itu, 3 lantai di bawah, Alessandra berjalan di tempat parkir menuju halte bus. Jantungnya masih berdebar kencang, tangannya masih kesemutan. Tetapi dia tidak menyesal. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Ketika dia sampai di halte, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ke rumah. "Ibu, aku keluar dari kantor." "Baiklah nak, suaramu aneh. Apakah semuanya baik-baik saja? Cium Thomas untukku. Katakan bahwa ibu akan segera sampai." Dia di sini di sebelah bertanya, "Apakah kau membawa buku yang dia minta?" Alessandra tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Senyum lelah, syarat dengan semua yang telah dia telan di ruangan itu. "Aku membawanya, Bu. Katakan bahwa aku membawanya." Dia menutup telepon dan menatap langit. Hari mulai gelap. Bus akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke lingkungan tempat. Dia tinggal bersama ibu dan putranya di apartemen kecil yang seluruhnya muat di ruang rapat Ricardo Alvarenga. Tetapi di dalam bus itu, duduk di jendela, dengan bayangannya bercampur dengan lampu-lampu kota yang berlalu di luar, Alessandra Moreira membawa rahasia yang lebih berharga daripada semua yang dimiliki Ricardo Alvarenga. Sebuah rahasia tentang siapa dia sebenarnya. Sebuah rahasia tentang mengapa dia menerima pekerjaan itu. Dan sebuah rahasia tentang orang di ujung telepon. Seseorang yang bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi seseorang yang berutang padanya sesuatu
yang tidak bisa dibayar oleh uang di dunia ini. Dan ketika hutang itu terungkap, hutang yang sebenarnya, lengkap, menghancurkan, tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang akan sama lagi. Apartemen itu berada di lantai teratas sebuah gedung tanpa lift, di lingkungan di mana suara bus bercampur dengan suara televisi yang menyala dari tetangga. Kecil, 2 kamar tidur, dapur yang berfungsi sebagai ruang makan, dan kamar mandi dengan pancuran yang terkadang memutuskan sendiri bahwa malam itu hanya akan ada air dingin. Tetapi ketika Alessandra membuka pintu dan melihat Thomas berlari ke arahnya, dengan tangan terbuka dan senyum yang menerangi seluruh lorong, tidak ada dari itu yang penting. Tidak ada. Ibu membawa bukunya. Dia membungkuk, memeluk putranya erat-erat, dan mengeluarkan sebuah buku tentang tata surya yang dibelinya di kios dekat halte bus dari tasnya. Harganya sama dengan yang akan dia habiskan untuk makan siang besok, tetapi kilau di mata Thomas tidak ternilai di alam semesta. Tahukah kau bahwa Jupiter punya lebih dari 90 bulan? Dia meluncurkan, sudah membolak-balik halaman seolah-olah setiap satu berisi harta karun. 90 bulan. Bayangkan langit di sana di malam hari. Jawab Alessandra sambil melepas sepatunya dan merasakan kelegaan di kakinya yang sakit dari dapur. Donna Marta muncul, mengeringkan tangannya dengan lap dapur. Cukup dengan satu pandangan saja. Dan ibunya tahu ada sesuatu yang terjadi. Thomas, pergi baca bukumu di kamar, sayangku. Ibu dan nenek akan bicara sebentar. Bocah itu keluar sambil melompat, sama sekali tidak menyadari beban yang dibawa ibunya di pundaknya. Ketika pintu kamar tertutup, Donna Marta menarik kursi dan duduk di depan putrinya. Bicaralah. Alessandra mencoba tersenyum. Tidak berhasil. Armor yang dia kenakan sepanjang hari di ruang rapat, di koridor, di bus, akhirnya retak. Dan ketika retak, hancur. Air mata datang tanpa peringatan. Awalnya tanpa suara. Kemudian dengan isak tangis yang dia coba redam dengan tangannya di mulut agar Thomas tidak mendengar. Donna Marta tidak mengatakan apa-apa, hanya bangkit, menarik kursi ke samping putrinya, dan memeluknya seolah-olah dia masih seorang gadis kecil yang jatuh di taman bermain. Dia menghina saya, Bu, bisik Alessandra di antara isak tangisnya. Di depan semua orang dia menertawakan saya. Dia memanggil saya gadis terhormat yang dibayar mahal. Dia bilang, saya tidak mengerti apa-apa, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan sepatah kata pun. Donna Marta mempererat pelukannya. Dia merasakan tubuh putrinya gemetar di tubuhnya. Dan pada saat itu, wanita yang tampak rapuh di mata dunia adalah orang terkuat di apartemen itu. Karena menahan rasa sakit seorang anak adalah beban paling brutal yang ada. Dan tetap saja kau berdiri, kata Donna Marta, suaranya sekuat batu. Dan tetap saja kau tidak menundukkan kepalamu. Hampir saja, Bu. Hampir saja tidak berarti. Hampir bukan kata kerja. Kau berdiri, kau berbicara, kau menelepon. Itulah yang penting. Alessandra menyeka matanya dan menatap ibunya. Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan ini? Bagaimana jika besok saya sampai di sana dan ada surat PHK di meja saya? Donna Marta memegang wajah putrinya dengan kedua tangan. Kalau begitu, kita lakukan seperti yang selalu kita lakukan. Bangkit, bersihkan diri, dan temukan jalan lain. Tetapi kau tidak akan pernah, dengarkan baik-baik, pernah menyesal melakukan hal yang benar. Penyesalan adalah untuk mereka yang diam. Alessandra memegang tangan ibunya, dan mereka tetap seperti itu, dalam keheningan untuk waktu yang lama. Di dapur sederhana, dengan suara kipas angin tua yang berputar di sudut dan aroma kacang yang ditinggalkan Donna Marta di atas api, dunia di luar, dengan kontrak jutaan dolarnya dan ruang rapat berdinding kaca, tampak seperti milik planet lain. Malam itu, Alessandra pergi ke kamar Thomas. Bocah itu sudah tidur dengan buku terbuka di dadanya dan mulut sedikit terbuka. Dia mengambil buku itu dengan hati-hati, menyelimuti putranya, dan duduk di tepi tempat tidur, menatapnya. Aku akan berhasil, anakku, bisiknya. Aku berjanji akan memberimu kehidupan yang lebih baik, dan aku akan memenuhinya, apapun yang terjadi. Sebelum tidur, Alessandra membuka laci lemari di kamarnya. Di bawah tumpukan pakaian yang dilipat ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu, dokumen, ijazah, sertifikat, surat, seluruh dunia yang telah dia sembunyikan, dikemas, dikunci. Kehidupan yang harus dia kubur agar bisa bertahan. Dia mengambil salah satu dokumen dan mengusapnya dengan jari-jarinya. Matanya kembali berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kerinduan. Kerinduan akan siapa dirinya, siapa yang bisa dia teruskan jika hidup tidak berbalik. Dia mengembalikannya lagi, menutup laci, dan tidur dengan keyakinan bahwa hari berikutnya akan mengubah segalanya, dan memang begitu. Pagi berikutnya, ketika Alessandra tiba di gedung Alvarenga Participations, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda.
Satpam di gerbang, yang biasanya bahkan tidak melihatnya, mengangkat kepalanya dan menyapanya dengan namanya. Di resepsionis yang tidak pernah mengucapkan selamat pagi, menawarkan kopi. Di lift, dua karyawan yang belum pernah dia lihat sebelumnya memberi jalan. Seolah-olah dia tiba-tiba menempati lebih banyak ruang di dunia. Berita telah menyebar. Bukan detailnya, itu masih rahasia ruang rapat, tetapi intinya, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, bahwa karyawan kontrak dari arsip telah menantang Ricardo Alvarenga, dan bahwa seseorang yang sangat berkuasa telah menjawab panggilan yang tidak diharapkan siapapun. Ketika pintu lift terbuka di lantai direksi, Alessandra menemukan Natalia Ventura menunggunya. "Alessandra, aku perlu bicara denganmu sekarang." Natalia membawanya ke sebuah ruangan pribadi di ujung koridor. Dia menutup pintu, melihat ke sekeliling, seperti orang yang memastikan tidak ada yang mendengarkan, dan berkata, "Pemilik perusahaan ada di sini. Dia tiba pagi ini. Sebelum semua orang, dia terkunci di ruang dewan dengan Ricardo dan Felipe selama lebih dari 1 jam." Alessandra tidak menunjukkan keterkejutan, tetapi jantungnya berdebar kencang. "Dan ada lagi," lanjut Natalia, menurunkan suaranya. "Sebelum memasuki rapat, dia meminta HRD untuk memisahkan semua dokumentasi tentangmu. Semua, berkas penerimaan, kontrak sementara, evaluasi, semuanya. Dan apa yang mereka temukan? Tidak ada. Berkasmu hampir kosong." Alessandra tidak menjawab. "Siapa kau?" tanya Natalia tanpa basa-basi. Matanya tidak menghakimi, melainkan rasa ingin tahu yang sah. "Aku melihat map yang kau tinggalkan di meja kemarin. Itu bukan pekerjaan seseorang yang merapikan arsip. Itu adalah pekerjaan seseorang yang mengerti hukum bisnis lebih baik daripada siapapun di gedung ini, termasuk Felipe." Alessandra menatap Natalia sejenak. Dia melihat sesuatu di matanya yang belum pernah dia lihat pada siapapun di perusahaan itu. Kejujuran, Natalia adalah satu-satunya orang di ruang rapat yang tidak tertawa, satu-satunya yang tampak tidak nyaman dengan penghinaan, dan sekarang dia adalah satu-satunya yang ada di depannya mengajukan pertanyaan yang tepat. "Natalia, aku menghargai perhatianmu, sungguh, tetapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Bukan karena aku tidak mempercayaimu, tetapi karena belum waktunya." "Kapan waktunya?" Sebelum Alessandra bisa menjawab, pintu ruangan terbuka. Mariana Cortez, sekretaris eksekutif yang belum pernah terlihat sampai sekarang karena dia bekerja khusus untuk pemilik perusahaan, muncul dengan ekspresi serius. "Alessandra Moreira, saya Mariana." "Tuan Otávio Drummond, ingin bertemu Anda de Juang Dewan sekarang." Natalia terbelalak. Otávio Drummond adalah pendiri Alvarenga Participações, orang yang membangun kekaisaran dari nol. Nama yang muncul di koran, di forum bisnis, dalam daftar orang paling berpengaruh di negara ini. Orang yang tidak pernah dilihat secara pribadi selama bertahun-tahun karena dia beroperasi di balik layar seperti bayangan yang mengendalikan segalanya tanpa terlihat. Dan dia ingin berbicara dengan karyawan kontrak dari arsip. Alessandra bangkit, merapikan punggungnya, dan mengikuti. Mariana menyusuri koridor. Setiap langkah bergema di lantai yang sunyi. Karyawan yang berada di meja berhenti mengetik, berhenti menelepon, berhenti bernapas. Semua orang melihat Alessandra berjalan menuju ruang dewan, seolah-olah mereka menyaksikan seseorang memasuki arena. Ketika dia sampai di pintu, Mariana membukanya dan memberi isyarat agar dia masuk. Ruang dewan 2 kali lipat dari ruang rapat. Meja besar, kursi kulit, dinding tertutup lukisan dan penghargaan. Ricardo duduk di salah satu ujung dengan penampilan orang yang tidak tidur semalaman. Felipe duduk di sampingnya dengan map di tangan dan lingkaran hitam yang dalam. Keduanya tampak lebih kecil dari kemarin, jauh lebih kecil. Dan di kepala meja, membelakangi jendela yang menunjukkan seluruh kota di kakinya, adalah Otávio Drummond. Dia lebih tua dari suara di telepon. Dia memiliki rambut yang benar-benar putih, tangan besar yang ditandai oleh waktu, dan tatapan yang tampaknya menembus orang seolah-olah membaca setiap kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Ketika Alessandra masuk, Otávio bangkit. Ricardo dan Felipe tidak bangkit, bukan karena tidak sopan, tetapi karena mereka terlalu lumpuh untuk bergerak. Otávio berjalan perlahan ke arah Alessandra, setiap langkah membawa beban yang tidak dipahami siapapun di ruangan itu. Dan kemudian dia berhenti di depannya. Keheningan absolut. Ricardo mengamati tanpa mengerti. Felipe menahan napas. Mariana di pintu membawa tangannya ke mulut. Karena Otávio Drummond, orang paling berkuasa di perusahaan ini, pendiri sebuah kerajaan, nama yang membuat eksekutif manapun gemetar, matanya dipenuhi air mata. "Aku berjanji," katanya. Suaranya bergetar.
menatap Alessandra seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injakmu lagi. Dan Alessandra, yang tidak menangis di ruang rapat, yang tidak menangis di koridor, yang tidak menangis di bus, yang menahan setiap air mata seperti orang yang menahan bendungan dengan tangannya sendiri, merasakan bendungan itu jebol. Ricardo menoleh dari Ottavio ke Alessandra, dari Alessandra ke Ottavio, dan akhirnya mengerti bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang wanita yang dia hina. Tetapi apa yang masih dia tidak mengerti, apa yang tidak dipahami siapapun di sana, adalah mengapa orang paling berkuasa di negara ini menangis di depan seorang karyawan kontrak yang merapikan arsip. Jawaban itu akan datang kemudian. Dan ketika itu datang, itu akan menghancurkan semua yang Ricardo Alvarenga percayai tentang kekuasaan, tentang kendali, dan tentang siapa yang sebenarnya berhak berada di puncak. Ricardo tidak bergerak. Matanya beralih dari Ottavio ke Alessandra, dari Alessandra ke Ottavio, mencoba menyatukan potongan-potongan puzzle yang dia bahkan tidak tahu ada. Felipe memegang pena di udara, benar-benar terlupakan. Mariana masih berdiri di pintu, menyilangkan tangan di dadanya, seperti orang yang menyaksikan sesuatu yang suci. Ottavio Drummond memegang tangan Alessandra di antara tangannya. Tangannya gemetar, tangannya tidak. Duduklah, tolong. Dia meminta, menarik kursi di sampingnya, bukan di seberang meja, bukan di sudut, tetapi di samping, seperti setara. Alessandra duduk, Ottavio kembali ke kepala meja. Tetapi sebelum duduk, dia menatap Ricardo dengan ekspresi yang akan membekukan makhluk hidup manapun. Kau tahu siapa wanita ini yang kau hina kemarin di depan seluruh dewan direksi? Tanyanya. Suaranya rendah, terkontrol, tetapi membawa getaran yang bukan kelemahan, melainkan kemarahan yang tertahan. Ricardo membuka mulutnya, menutupnya, membukanya lagi. Dia karyawan kontrak dari Departemen Arsip. Ottavio mengeluarkan tawa pahit. Itu bukan tawa geli. Itu adalah jenis tawa yang keluar ketika rasa sakitnya begitu absurd sehingga tubuh tidak tahu bagaimana bereaksi selain itu. Karyawan kontrak, dia mengulang, menggelengkan kepalanya. Felipe, kau juga berpikir begitu? Felipe tidak menjawab, hanya menatap meja. Ottavio mencondongkan tubuh ke depan, menyandarkan sikunya di meja, dan menatap langsung ke Ricardo. Kalau begitu, izinkan aku menceritakan sebuah kisah, dan aku sarankan kau mendengarkan dengan cermat, karena ketika aku selesai, kau akan mengerti bahwa kau telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Di luar, karyawan yang melewati koridor memperlambat langkah mereka di dekat pintu, mencoba menangkap sesuatu. Natalia Ventura duduk di mejanya, tetapi matanya terpaku ke arah ruang dewan, menunggu sinyal apapun. Ottavio menarik napas dalam-dalam dan mulai. Beberapa tahun yang lalu, aku berada di ambang kehilangan segalanya. Alvarenga Participations menghadapi proses hukum terbesar dalam sejarahnya. Sekelompok investor internasional menuduh kami melakukan penipuan dalam kontrak ekspor. Tuduhan palsu yang dibuat oleh pesaing yang ingin mengeluarkan kami dari pasar. Tetapi bukti yang mereka buat begitu canggih sehingga tidak ada firma hukum di negara ini yang mau membela kami. Tidak ada. Semua orang berpikir itu adalah kasus yang hilang. Ricardo mengernyitkan dahi. Dia pernah mendengar sedikit tentang proses itu ketika dia mengambil alih kepresidenan, tetapi detailnya tidak pernah dibagikan dengannya. Itu adalah bab yang Ottavio jaga tertutup rapat. Aku mencari nama-nama besar di bidang hukum bisnis di Brasil. Ottavio melanjutkan, aku menawarkan kekayaan. Tidak ada yang mau. Hingga seorang kolega merekomendasikan seorang pengacara, dia bilang dia masih muda. Tetapi dia memiliki pikiran hukum yang berbeda dari apapun yang pernah dia lihat. Bahwa dia melihat hal-hal dalam kontrak yang tidak dilihat orang lain, bahwa dia membongkar argumen seperti membongkar bom tanpa terburu-buru, tanpa kesalahan. Ottavio berhenti, menatap Alessandra, matanya bersinar. Namanya adalah Alessandra Moreira. Dampak kalimat itu menghantam Ricardo seperti gelombang. Dia menatap Alessandra, wanita yang sama yang dia suruh kembali ke sudutnya dan merapikan arsip, dan untuk pertama kalinya benar-benar melihatnya. Bukan karyawan kontrak, bukan gadis yang dia pikir tidak mengerti apa-apa, tetapi seseorang dengan sejarah yang tidak pernah dia pedulikan untuk ditanyakan. Dia menerima kasus ini ketika tidak ada orang lain yang mau. Ottavio melanjutkan, dia bekerja berbulan-bulan tanpa istirahat. Malam-malam di kantor, akhir pekan penuh tenggelam dalam ribuan halaman dokumen. Dia menemukan ketidaksesuaian yang terlewatkan oleh puluhan pengacara. Dia membongkar setiap tuduhan, satu persatu, dengan presisi yang membuat para hakim terkesan. Felipe mengangkat matanya, menelan ludah. Sebagai seorang pengacara,
Dia mengerti besarnya apa yang dijelaskan Ottavio. Membongkar kasus penipuan internasional bukanlah tugas profesional biasa, itu adalah pekerjaan seseorang yang luar biasa. Dia tidak hanya memenangkan kasus ini, kata Ottavio, suaranya semakin berat. Dia membuktikan bahwa tuduhan itu palsu, para investor dihukum, perusahaan diselamatkan. Semua yang ada di sini, gedung ini, lantai-lantai ini, kursi tempat Anda duduk, ada karena seorang wanita memiliki keberanian untuk mengambil kasus yang semua orang tolak. Ricardo menelan ludah, AC berdengung di langit-langit, tetapi dia berkeringat. Setelah proses itu, aku menawarinya kemitraan di perusahaan, posisi direktur hukum, partisipasi dalam keuntungan, semua yang pantas dia dapatkan. Kau tahu apa yang dia katakan? Tidak ada yang menjawab. Dia berkata, Tuan Ottavio, saya tidak melakukannya untuk uang, saya melakukannya karena itu benar. Dan dia menolak. Dia kembali ke karirnya, terus beradvokasi, mengurus hidupnya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa jika dia suatu hari membutuhkan apapun, aku akan ada di sana, apapun. Ottavio berhenti sejenak. Ketika dia berbicara lagi, suaranya berubah. Itu menjadi lebih dalam, lebih berat, seolah-olah setiap kata berharga. Tetapi aku gagal. Pengakuan itu jatuh ke ruangan seperti hujan batu. Beberapa waktu kemudian, aku menerima telepon dari sebuah rumah sakit. Mereka memberitahuku bahwa Alessandra dirawat. Kelelahan total, stres berat, kolaps fisik. Kau tahu kenapa? Dia menatap Ricardo seolah jawabannya adalah kesalahannya. Bukan, tetapi beban tatapan itu membuatnya tampak begitu. Karena setelah kasus kami, reputasinya meningkat. Dia menjadi referensi, dan itu mengganggu banyak orang. Orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang tidak menerima bahwa seorang wanita brilian yang berasal dari keluarga sederhana, yang belajar di sekolah negeri, bisa mengalahkan kantor terbaik di negara ini. Alessandra menunduk untuk pertama kalinya sejak memasuki ruangan. Donna Marta berkata bahwa ada luka yang tidak berdarah di luar, tetapi tidak pernah berhenti sakit di dalam. Ini salah satunya, mereka mulai menyabotase karirnya. Ottavio melanjutkan, dan sekarang ada kemarahan yang tertahan dalam suaranya, yang membuat bahkan Mariana mundur selangkah. Proses etis palsu, laporan palsu di asosiasi pengacara, klien yang menerima panggilan anonim mengatakan untuk tidak menyewanya, kontrak yang hilang secara misterius, saksi yang mengubah kesaksian mereka dari hari ke hari. Dan tidak ada yang melakukan apa-apa? Tanya Felipe, suaranya hampir keluar secara tidak sengaja. Tidak ada? Ottavio menjawab. Karena mereka yang berada di belakangnya adalah orang-orang dengan uang dan pengaruh yang cukup untuk membeli kesunyian. Dan yang terburuk, yang tidak akan pernah saya maafkan adalah bahwa saya tahu segalanya terlambat. Ketika aku tahu, dia sudah kehilangan lisensinya untuk beradvokasi, dia sudah kehilangan kliennya, dia sudah kehilangan penghasilannya. Keheningan di ruangan itu adalah jenis keheningan yang menyakitkan, yang menekan dada, yang membuat seseorang menelan ludah tanpa alasan. Dan berhenti di situ, kata Ottavio. Dan sekarang suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Dia berhenti, menarik napas, mencoba melanjutkan. Suaminya, Renato, adalah seorang profesor universitas, seorang pria yang baik, seorang pria yang sopan. Ketika karir Alessandra runtuh, dia mengambil alih segalanya sendirian. Dia bekerja di pagi hari, mengajar di malam hari, melakukan pekerjaan sampingan di akhir pekan, menopang keluarga sementara. Alessandra mencoba membangun kembali hidupnya, tetapi tubuhnya tidak tahan. Alessandra menutup matanya. Air mata mengalir di wajahnya. Tanpa suara, sendirian, seolah-olah tubuhnya tidak bisa lagi menahannya. Renato sakit. Ottavio melanjutkan. Jantungnya bertahun-tahun kelebihan beban. Stres, membawa beban yang bukan hanya miliknya. Ketika mereka menyadarinya sudah terlambat, dia meninggal dalam beberapa minggu. Dia meninggalkan Alessandra dengan Thomas yang masih kecil, tanpa penghasilan, tanpa karir, tanpa apa-apa selain ibunya dan martabatnya. Ricardo menelan ludah. Dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun, tekanan di dada yang begitu kuat sehingga dia harus menopang tangannya di meja. Itu bukan kesalahannya secara langsung. Dia tidak melakukan semua itu. Tetapi ketika dia melihat Alessandra, wanita yang dia sebut gadis terhormat yang dibayar mahal, wanita yang dia suruh kembali ke sudutnya, dia menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang mungkin lebih buruk. Dia telah mengulangi siklusnya. Dia telah menjadi satu lagi orang dalam antrean panjang orang yang memandang Alessandra Moreira dan memutuskan bahwa dia tidak berharga. Ketika aku akhirnya menemukannya, kata Ottavio, dia bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan saya sendiri, merapikan arsip seorang pria
yang tidak akan menjadi apa-apa tanpanya. Kalimat itu melayang di udara seperti hukuman. Aku tidak tahu, gumam Ricardo. Bagaimana aku bisa tahu? Kau tidak bisa tahu ceritanya, jawab Ottavio, dan untuk pertama kalinya, dia menatap Ricardo dengan sesuatu selain kemarahan. Ada kekecewaan seorang ayah yang menemukan bahwa anaknya telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diampuni. Tetapi kau bisa memperlakukannya dengan hormat. Kau bisa mendengarkannya ketika dia mencoba berbicara. Kau bisa memiliki kerendahan hati minimum untuk mempertimbangkan bahwa seseorang, siapapun, terlepas dari jabatannya, bisa benar. Tetapi kau tidak melakukan semua itu. Kau memilih untuk menghina, kau memilih untuk tertawa. Kau memilih untuk menghancurkan martabat seseorang di depan 7 orang untuk merasa besar. Ricardo tidak bisa menatap Ottavio. Dia tidak bisa menatap Alessandra. Dia menatap tangannya sendiri yang bertumpu di meja, dan tangannya tampak seperti milik orang asing. Dan tahu apa yang paling menyakitiku? Ottavio melanjutkan, adalah bahwa dia ada di sana untuk membantu. Dia melihat kesalahan dalam kontrak, kesalahan yang bisa membuat perusahaan rugi 80 juta, dan alih-alih diam, seperti orang yang waras, setelah diperlakukan seperti sampah, dia masuk ke ruangan itu dan mencoba menyelamatkan perusahaan. Perusahaan yang tidak memberinya alasan untuk setia. Felipe menjatuhkan penanya, bukan karena terkejut, tetapi karena malu. Karena dia tahu bahwa kesalahan dalam kontrak itu adalah kesalahannya. Dan jika Alessandra tidak berbicara, Alvarenga Participações akan menandatangani dokumen yang akan menghancurkannya. Alessandra, Ottavio menoleh padanya. Suaranya sekarang lembut, seperti orang yang berbicara dengan seseorang yang membawa bekas luka tak terlihat. Aku gagal padamu sekali. Aku tidak akan gagal lagi. Katakan padaku apa yang kau ingin aku lakukan. Alessandra menyeka wajahnya dengan punggung tangannya. Menarik napas dalam-dalam. Menatap Ottavio dengan ketegasan yang sama seperti di ruang rapat ketika semua orang menertawakannya. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam, Tuan Ottavio. Saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan siapapun. Saya datang ke sini karena saya perlu menopang anak saya dan merawat ibu saya. Saya menerima pekerjaan yang ada, melakukan pekerjaan yang diberikan kepada saya, dan ketika saya melihat kesalahan itu, saya melakukan apa yang diperintahkan hati nurani saya. Dan apa yang kau butuhkan sekarang? Alessandra menatap Ricardo, bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, dengan sesuatu yang Ricardo tidak akan pernah lupakan, dengan hasrat. Saya perlu hal-hal yang benar terjadi karena alasan yang benar, katanya. Bukan karena Anda mengenal saya, bukan karena Anda merasa bersalah, tetapi karena itu adil. Ottavio mengangguk perlahan. Dan apa yang adil, menurut pendapatmu, bahwa kontrak itu dikoreksi sebelum ada tanda tangan, bahwa kesalahan itu diakui, dan bahwa di perusahaan ini, mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang diperlakukan seperti saya kemarin. Tidak peduli jabatannya, tidak peduli kontraknya, tidak peduli siapa yang ada di ruangan itu. Ruangan itu sunyi selama hampir setengah menit. Tidak ada yang berani memecah beban momen itu. Kemudian, Ottavio Drummond melakukan sesuatu yang tidak pernah dilihat siapapun di perusahaan ini. Dia bangkit, menatap Ricardo dan Felipe, dan berkata, Anda baru saja mendengar wanita yang menyelamatkan perusahaan ini 2 kali, dan sebagai imbalannya, sekali kehilangan segalanya, dan sekali dihina. Jika salah satu dari Anda memiliki sedikit martabat, Anda akan memastikan bahwa apa yang dia minta terjadi, bukan untuk saya, bukan untuk dia, tetapi karena itu adalah hal minimum yang harus dilakukan sesama manusia satu sama lain. Ricardo membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Ottavio mengangkat tangannya. Aku belum selesai. Felipe, kontrak itu kembali untuk tinjauan lengkap. Aku ingin audit setiap klausul, dan aku ingin Alessandra memimpin tinjauan ini. Alessandra? Tanya Felipe tanpa menyembunyikan keterkejutannya. Ada masalah? Felipe menunduk. Tidak ada, Tuan. Ottavio menoleh padanya. Kau dan aku akan berbicara secara terpisah, panjang, tetapi sebelum itu, kau punya sesuatu untuk dikatakan kepada Alessandra. Ricardo menatap Alessandra, mencoba berbicara, suaranya tercekat, mencoba lagi. Kata-kata itu keluar kecil, patah, tidak dikenali dari pria yang selalu berbicara terlalu keras. Alessandra, aku minta maaf. 3 kata, hanya 3, tetapi membawa beban yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Beban mengetahui bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya bukan karena hampir menandatangani kontrak yang salah, tetapi karena melihat seseorang dan memutuskan, tanpa mengetahui apapun, bahwa orang itu tidak berharga. Alessandra mengangguk, tidak tersenyum, tidak berkata tidak apa-apa, karena tidak apa-apa, tetapi dia merasakannya, dan itu cukup untuk saat ini.
Ottavio mengantar Alessandra ke pintu. Sebelum membuka, dia memegang lengannya dengan lembut dan berbisik, cukup rendah agar hanya dia yang mendengarnya. Renato akan bangga padamu, sangat bangga. Alessandra merasakan tanah di bawah kakinya menghilang sejenak. Dia menekan bibirnya, menahan emosinya dengan sekuat tenaga, dan menjawab dengan suara tercekat. Aku tahu, karena aku masih berdiri, dan dia keluar ke koridor. Natalia menunggunya. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya berjalan di sampingnya dalam keheningan. Seperti orang yang berkata, aku di sini tanpa perlu membuka mulut. Tetapi saat Alessandra berjalan kembali ke mejanya, dengan dada masih sesak dan mata masih berkaca-kaca, dia tidak tahu bahwa percakapan antara Ottavio dan Ricardo baru saja dimulai. Bahwa di ruangan dewan itu, dengan pintu tertutup, kebenaran yang lebih berat lagi akan terungkap. Kebenaran yang menghubungkan kesalahan dalam kontrak grup Mendonça dengan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bukan kecelakaan, bukan kecerobohan, dan bukan kebetulan. Seseorang di dalam perusahaan ini sengaja memasukkan kesalahan itu di sana. Dan ketika Alessandra menemukan siapa, semua yang dia yakini tentang tempat itu dan tentang orang-orang tertentu akan runtuh sepenuhnya. Alessandra mulai meninjau kontrak sore itu juga. Ottavio memerintahkan agar sebuah ruangan eksklusif disiapkan untuknya, dengan akses ke semua dokumen negosiasi dengan grup Mendonça. Semuanya, dari email pertama yang dipertukarkan hingga versi final yang hampir ditandatangani Ricardo. Meja itu tertutup kertas, tumpukan yang diatur berdasarkan tanggal, berdasarkan subjek, berdasarkan pengirim. Alessandra bekerja dalam keheningan, dengan konsentrasi yang mengubah dunia di sekitarnya menjadi kebisingan yang jauh. Dia membaca setiap baris, seperti orang yang memecahkan kode, membandingkan versi, mencocokkan tanggal, menandai kutipan dengan catatan terperinci di margin. Natalia muncul di penghujung sore dengan 2 kopi, meletakkan satu di meja dan menunggu di pintu. Kau bisa masuk, kata Alessandra tanpa mengangkat matanya. Kupikir kau mungkin membutuhkan teman atau kafein. Keduanya, sebenarnya. Natalia duduk di kursi di sebelahnya dan mengamati Alessandra bekerja. Ada sesuatu yang hipnotis dalam cara dia menangani dokumen. Dengan hormat, hampir dengan hormat, seolah-olah setiap lembar kertas berisi kebenaran tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Boleh aku bertanya satu hal? Kata Natalia setelah beberapa menit. Boleh. Ketika kau menerima pekerjaan karyawan kontrak ini, apakah kau tahu itu perusahaan Tuan Ottavio? Alessandra akhirnya mengangkat matanya, menatap Natalia dengan ekspresi yang memadukan kelelahan dan kejujuran. Ya, tapi aku tidak datang karena dia. Agen pekerjaan sementara yang menawariku pekerjaan itu. Aku membutuhkan pekerjaan apapun. Ketika aku melihat nama perusahaannya, aku berpikir untuk menolak. Tetapi kemudian aku melihat Thomas tidur di sofa ibuku, dan aku mengerti bahwa harga diri tidak membayar tagihan listrik. Natalia merasakan dadanya sesak. Itu adalah jenis kalimat yang tidak membutuhkan drama untuk menyakitkan. Itu menyakitkan karena itu nyata. Dan Tuan Ottavio, apakah dia tidak tahu kau ada di sini? Tidak, aku kehilangan kontak dengannya ketika semuanya hancur. Aku mengganti nomor, pindah lingkungan, menjauhi semua orang. Aku tidak ingin ada yang melihatku seperti ini. Natalia terdiam. Tidak ada jawaban untuk itu. Tidak ada kalimat penghiburan yang bisa mencapai kedalaman rasa sakit itu. Jadi dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia hadir di sana tanpa mencoba memperbaiki apa yang bukan urusannya. Alessandra kembali ke dokumen, membalik halaman, lalu yang lain lagi, tiba-tiba berhenti. Matanya menyipit, dia kembali 2 halaman, membaca lagi, mengambil dokumen lain dari tumpukan di sebelahnya, membukanya di tengah, membandingkan satu kutipan dengan yang lain, dan kemudian wajahnya berubah. Natalia, katanya, suaranya turun menjadi hampir berbisik. Lihat ini. Natalia mendekat. Alessandra meletakkan 2 dokumen berdampingan di meja. Yang pertama adalah draft kontrak yang bertanggal beberapa minggu sebelum versi final. Yang kedua adalah versi yang hampir ditandatangani Ricardo. Di sini Alessandra menunjuk klausul 14.3 di draft. Penaltinya benar. Tanggung jawabnya adalah grup Mendonça, persis seperti seharusnya. Dan di sini, dia menggerakkan jarinya ke versi final. Klausulnya terbalik. Tanggung jawab jatuh pada Alvarenga Participações. Itu sudah kita ketahui, kata Natalia, tanpa mengerti kemana Alessandra akan membawanya. Ya, tetapi lihat tanggal modifikasinya. Natalia melihat, draft yang benar memiliki tanggal, versi final dengan kesalahan memiliki tanggal lain. Beberapa hari kemudian, sejauh ini tidak ada yang tidak normal. Kontrak melalui beberapa revisi.
Sekarang lihat siapa yang membuat perubahan. Setiap versi kontrak memiliki kode pelacakan internal di footer yang mengidentifikasi komputer mana yang menghasilkan versi tersebut. Alessandra menunjuk kode di versi final. Kode ini bukan dari tim hukum, kata Alessandra. Aku membandingkannya dengan kode dari dokumen lain yang keluar dari Departemen Felipe. Semuanya dimulai dengan Juridico diikuti angka. Kode ini dimulai dengan DFC. DFC. Natalia mengulang dan warna menghilang dari wajahnya. Ini adalah kode Departemen Keuangan. Tepat sekali. Keduanya saling memandang. Beban penemuan itu memenuhi ruangan seperti asap. Seseorang dari Departemen Keuangan mengubah klausul penalti kontrak, kata Alessandra. Setiap kata diukur. Seseorang membuka dokumen, mengubah tanggung jawab denda dari grup Mendonça ke Alvarenga Participações dan menyimpannya seolah-olah itu adalah versi final. Tim hukum menerima versi yang sudah dimodifikasi dan menyetujuinya tanpa menyadarinya. Tetapi itu berarti bukan kesalahan, Natalia, potong Alessandra. Itu disengaja. Seseorang di dalam perusahaan ini ingin Ricardo menandatangani kontrak yang akan menghancurkan Alvarenga Participações. Natalia bangkit dari kursi, seolah dudukan kursi itu terbakar. Dia berjalan ke jendela, kembali, berjalan lagi. Pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Departemen Keuangan adalah milik Claudio, katanya. Claudio Novaes? Alessandra tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang mengatakan segalanya, tanpa mengatakan apapun. Tetapi, mengapa Claudio melakukan ini? Dia sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Dia direktur. Dia mendapat banyak uang. Mengapa dia akan menghancurkan perusahaannya sendiri? Itulah pertanyaan yang tepat, kata Alessandra. Dan kurasa jawabannya ada di sini. Dia menarik dokumen lain dari tumpukan. Itu adalah pertukaran email yang dicetak antara Departemen Keuangan dan sebuah perusahaan bernama Stella Capital. Email yang tampaknya rutin tentang investasi dan proyeksi pasar. Tetapi dalam salah satu email, hampir tersembunyi di tengah rantai pesan yang panjang, ada sebuah paragraf yang membuat Natalia berhenti bernapas. Paragraf itu menyebutkan, secara terenkripsi, tetapi dapat dipahami oleh siapa saja yang tahu cara membaca, bonus besar yang akan dibayarkan kepada karyawan internal jika restrukturisasi aset Alvarenga Participações dipercepat melalui jalur kontraktual. Restrukturisasi aset yang dipercepat melalui jalur kontraktual, ulang Natalia perlahan. Mereka berbicara tentang kebangkrutan yang dipicu. Mereka membayar seseorang di sini untuk menghancurkan perusahaan, dan jika Alvarenga Participações bangkrut karena kontrak yang ditandatangani dengan buruk, Alessandra melengkapi. Seseorang dari luar bisa membeli asetnya dengan harga kurang dari nilai sebenarnya. Stella Capital. Stella Capital. Natalia bersandar di dinding dan menutupi kepalanya dengan tangan. Alessandra, ini adalah penipuan perusahaan. Ini kasus polisi. Aku tahu, kita perlu memberitahu Tuan Otavio sekarang. Tidak, kata Alessandra. Dan ketegasan dalam suaranya membuat Natalia membeku di tempatnya. Belum. Jika kita memberitahu sekarang, Claudio akan tahu bahwa kita sedang menyelidiki. Dia akan menghancurkan bukti. Dia akan menghubungi siapapun di balik Stella Capital. Dan kita akan kehilangan kesempatan untuk membuktikan segalanya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita perlu lebih banyak. Aku perlu mengakses seluruh riwayat email Departemen Keuangan, dan aku perlu melihat catatan akses server. Siapa yang membuka kontrak dari mesin mana? Jam berapa? Aku bisa mendapatkannya, kata Natalia tanpa ragu. Kepatuhan memiliki akses ke sistem log. Aku bisa menarik catatan tanpa ada yang tahu. Alessandra menatapnya. Natalia, jika seseorang mengetahui apa yang kita lakukan, kau bisa kehilangan pekerjaanmu. Bisa jauh lebih buruk dari itu. Natalia membalas tatapan itu tanpa berkedip. Kemarin aku duduk di ruang rapat itu dan menontonmu dihina. Aku tidak membuka mulutku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku diam seperti semua orang dan tahu apa yang aku rasakan ketika aku sampai di rumah. Muak pada diriku sendiri. Jadi, jika sekarang aku punya kesempatan untuk melakukan hal yang benar, aku akan melakukannya, apapun yang terjadi. Alessandra merasakan kehangatan di dadanya yang belum pernah dia rasakan dalam waktu lama. Perasaan tidak sendirian, memiliki seseorang di sampingnya, bukan karena kewajiban atau kepentingan, tetapi karena pilihan, karena karakter. Terima kasih, itu semua yang dia katakan. Tetapi beratnya kata itu membawa bertahun-tahun kesendirian. Keduanya bekerja bersama sampai larut malam. Natalia membawa catatan akses server. Alessandra mencocokkan setiap informasi dengan dokumen yang dia miliki. Sedikit demi sedikit, jaringnya terungkap, dan ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Komputer yang mengubah kontrak itu memang milik Departemen Claudio Novaes.
Tetapi catatan menunjukkan bahwa perubahan itu dilakukan di luar jam kerja, pada hari ketika Claudio sedang bepergian mewakili perusahaan dalam sebuah konferensi. Seseorang menggunakan kredensialnya, atau dia meminjamkan kata sandinya kepada seseorang, tambah Alessandra, atau seseorang mencurinya, atau dia melakukannya dari jarak jauh. Bepergian tidak berarti dia tidak bisa mengakses sistem dari tempat lain, benar. Tetapi lihat ini, Natalia menunjuk ke layar. IP aksesnya bukan dari hotel tempat dia menginap. Itu adalah IP yang berbeda dari kota lain. Alessandra mencatat alamat IP dan melakukan pencarian cepat. Hasilnya membuatnya mundur di kursinya. IP ini terdaftar atas nama Estella Capital. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu adalah jenis keheningan yang mendahului badai. Berat, syarat, tak terhindarkan. Seseorang dari Estella Capital mengakses sistem Alvarenga Participations menggunakan kredensial Claudio, kata Alessandra. Artikulasi setiap kata seperti orang yang menyusun kalimat akhir, mengubah kontrak dari dalam keluar, dan membiarkan Felipe menyetujui bom tanpa menyadarinya. Ini adalah spionase korporat, kata Natalia. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Ini lebih dari itu. Ini adalah rencana terkoordinasi untuk menghancurkan perusahaan dan membeli puing-puingnya. Alessandra bangkit, berjalan ke jendela. Kota itu berkilauan di bawah seperti karpet lampu, tidak peduli dengan apa yang terjadi di gedung itu. Dia memikirkan Thomas, yang pada saat ini sudah tidur meringkuk dengan buku tentang bulan Jupiter. Dia memikirkan Donna Marta, yang mungkin menunggu terjaga di dapur, khawatir. Dia memikirkan Renato, yang tidak lagi ada di sana untuk memegang tangannya ketika dunia terasa terlalu berat. Alessandra, kata Natalia pelan, apa yang kita lakukan sekarang? Alessandra berbalik. Di matanya, Natalia melihat sesuatu yang membuatnya takut dan pada saat yang sama, mengisinya dengan keberanian yang dia tidak tahu dia miliki. Tekad murni, mutlak, tak tergoyahkan. Sekarang kita cari tahu siapa di balik Estella Capital, karena nama itu adalah Kedok. Seseorang yang sebenarnya menggerakkan bidak-bidak ini. Seseorang yang mengenal Alvarenga Participations dari dalam. Kau pikir itu bisa jadi seseorang dari sini? Seseorang yang kita kenal? Alessandra tidak menjawab segera. Dia melihat dokumen-dokumen yang berserakan di meja. Layar komputer yang menyala. Kabel-kabel yang terlepas dari jaring yang ditenun seseorang dengan kesabaran dan kejahatan. Kurasa, katanya akhirnya, ketika kita menemukan siapa di balik ini semua, tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang bisa saling memandang dengan cara yang sama. Natalia menelan ludah dan kurasa, lanjut Alessandra, mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu, bahwa Tuan Ottavio perlu tahu segalanya besok. Sebelum orang di balik ini menyadari bahwa kita sudah tahu, dia keluar melalui pintu dan berjalan menyusuri koridor kosong. Gedung itu hampir kosong pada jam itu. Langkah kakinya bergema dalam keheningan seperti hitungan mundur. Dan saat dia menunggu lift, ponselnya bergetar di sakunya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. 5 kata yang membuat darahnya membeku. Berhenti ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Alessandra melihat ke koridor kosong di belakangnya. Melihat kamera di langit-langit. Melihat pintu ruangan tempat dia dan Natalia bekerja sepanjang malam. Seseorang tahu, seseorang sedang mengamati, dan orang itu tidak berada di luar perusahaan, tetapi di dalam. Alessandra tidak tidur. Dia duduk di tempat tidur dengan ponsel di tangan, membaca ulang pesan itu sampai 5 kata itu kehilangan bentuknya dan hanya menjadi noda cahaya di layar. Berhenti ikut campur urusan yang bukan urusanmu, pikirnya untuk menunjukkannya pada Donna Marta, tetapi dia menyerah. Ibunya sudah terlalu khawatir. Dia memikirkan untuk menelepon Natalia, tetapi itu masih dini hari. Jadi dia melakukan apa yang selalu dia lakukan ketika ketakutan datang. Dia pergi ke kamar putranya. Thomas tidur menyamping, dengan mulut sedikit terbuka dan buku tentang bulan Jupiter tergelincir dari bantalnya. Alessandra merapikan buku itu, menarik selimut sampai ke bahunya, dan duduk di sana dalam kegelapan, mendengarkan napasnya. Seperti orang yang mendengarkan satu-satunya musik yang penting. Aku tidak akan berhenti, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadanya. Aku tidak berhenti ketika mereka mencabut lisensiku. Aku tidak berhenti ketika aku kehilangan segalanya. Aku tidak akan berhenti sekarang hanya karena sebuah pesan. Dan dia tidak berhenti. Pagi berikutnya, Alessandra tiba di perusahaan sebelum siapapun. Dia memiliki lingkaran hitam, tetapi juga sesuatu di matanya yang segera dikenali Natalia. Ketika dia muncul beberapa menit kemudian dengan 2 kopi di tangan. Ada sesuatu yang terjadi, kata Natalia. Itu bukan pertanyaan. Alessandra menunjukkan pesan itu. Natalia membacanya lagi, dan rahangnya mengatup. Kapan kau menerima ini? Tadi malam,
ketika aku keluar dari sini, seseorang tahu bahwa kita bekerja sampai larut malam. Seseorang melihat kita masuk ke ruangan itu atau memantau akses server, itu yang kupikirkan. Dan itulah mengapa kita perlu berbicara dengan Tuan Ottavio sekarang, sebelum orang yang mengirim pesan ini punya waktu untuk menghapus jejaknya. Mereka menemukan Ottavio di ruang dewan sendirian, dengan kopi yang pasti sudah dingin sejak lama. Tampaknya dia juga tidak tidur. Ketika dia melihat Alessandra dan Natalia masuk bersama dengan ekspresi serius, dia menegakkan tubuh di kursinya dan hanya berkata, "Bicaralah." Alessandra meletakkan semuanya di atas meja, dokumen dengan kode DFC, email dari Estela Capital, catatan akses server, IP yang dilacak, dan terakhir ponsel dengan pesan anonim. Dia menyajikan setiap bukti dengan ketepatan bedah yang sama seperti dia membongkar proses hukum bertahun-tahun lalu. Natalia melengkapi dengan data teknis kepatuhan jika diperlukan. Ottavio mendengarkan semuanya tanpa menyela, tetapi siapapun yang melihat tangannya akan melihat bahwa jari-jarinya memutih karena meremas tepi meja. Ketika Alessandra selesai, keheningan berlangsung hampir 1 menit penuh. Kemudian Ottavio berkata satu kalimat dengan suara yang sangat rendah, sehingga keduanya perlu mencondongkan tubuh untuk mendengarnya. "Panggil Claudio ke sini." Natalia keluar dan kembali dengan Claudio Novaes kurang dari 5 menit. Dia masuk ke ruangan dengan postur percaya diri yang sama seperti biasanya. Jasnya pas, senyum miring, langkah lebar. Tetapi ketika dia melihat dokumen-dokumen berserakan di meja dan wajah Ottavio Drummond, senyum itu menguap. "Tuan Ottavio, selamat pagi. Saya dipanggil untuk..." "Duduk, Claudio." Perintah itu begitu kering, sehingga Claudio patuh sebelum menyelesaikan kalimatnya. Dia duduk di kursi yang ditunjukkan Ottavio, kursi yang menghadap meja, seperti seorang terdakwa di depan hakim. "Kau kenal perusahaan bernama Estela Capital?" tanya Ottavio. Reaksi Claudio hampir tidak terlihat, hampir sebuah mikro-movement di mata, kontraksi di sudut mulut, jari tangan kanan yang menutup selama setengah detik sebelum kembali normal. Tetapi Alessandra melihatnya, dia telah menghabiskan bertahun-tahun membaca orang di pengadilan. Dia tahu cara mengenali kebohongan bahkan sebelum itu diucapkan. "Estela Capital." Claudio menggulang, berpura-pura berpikir. "Kurasa aku pernah mendengar namanya. Perusahaan investasi, bukan? Kita menerima kontak dari puluhan perusahaan seperti itu setiap bulan. Kalau begitu, kau tidak akan keberatan menjelaskan mengapa IP perusahaan ini digunakan untuk mengakses sistem Alvarenga dengan kredensialmu dan mengubah kontrak grup Mendonca." Wajah Claudio kehilangan semua warna, seolah-olah seseorang telah menarik tirai dan mengungkapkan semua yang dia coba sembunyikan. Ini pasti kesalahan sistem," kata sandiku mungkin. "Claudio." Ottavio memotongnya. "Aku akan memberimu satu kesempatan saja, karena aku sudah lama mengenalmu. Kau masuk ke perusahaan ini ketika kau masih magang. Aku melihatmu tumbuh, aku mempromosikanmu, aku mempercayakanmu seluruh departemen keuangan, jadi aku akan bertanya sekali dan aku perlu kau memberitahuku kebenaran. Apakah kau berpartisipasi dalam perubahan kontrak itu?" Ruangan itu begitu sunyi sehingga terdengar detak jam di dinding, menghitung setiap detik. Claudio membuka mulutnya, menutupnya, menatap dokumen di meja, menatap Alessandra yang menjaga wajahnya tetap netral, menatap Natalia yang tidak mengalihkan pandangannya, dan akhirnya menatap Ottavio, pria yang hampir menjadi ayah baginya sepanjang karirnya. Dan kemudian Claudio Novaes runtuh. Itu tidak dramatis, tidak memalukan, itu sunyi. Bahunya merosot terlebih dahulu, lalu dagunya, lalu tangannya yang meninggalkan meja dan tergantung di samping tubuh, seolah-olah benang yang menahannya telah terputus. "Mereka mencariku berbulan-bulan yang lalu," katanya, suaranya tidak dapat dikenali. "Mereka bilang mereka tertarik untuk berinvestasi di perusahaan. Mereka menjadwalkan pertemuan di luar sini, selalu di tempat-tempat yang tersembunyi. Pada awalnya, itu tampak sah. Dan kemudian mereka mulai mengajukan pertanyaan tentang struktur keuangan perusahaan, tentang kontrak besar, tentang kerentanan. Aku merasa aneh, tetapi mereka menawarkan uang, banyak uang. Mereka bilang jika aku membantu mempercepat restrukturisasi, aku akan menerima cukup untuk tidak perlu bekerja lagi." "Dan kau menerimanya?" kata Ottavio. "Itu bukan pertanyaan. Aku menerimanya," bisik Claudio. Dan pengakuan itu keluar seolah-olah ada sesuatu yang dicabut dari dalam dirinya. "Mereka mengirimi saya program untuk diinstal di komputer saya. Itu memberikan akses jarak jauh. Saya tidak perlu mengubah apapun secara pribadi. Mereka masuk ke sistem menggunakan kredensial saya
dan melakukan perubahan. Jadi kau tidak mengubah kontrak secara langsung, kata Natalia. Tidak, tetapi aku tahu mereka akan mengubahnya. Aku tahu apa yang akan mereka lakukan, dan aku tidak menghentikannya. Ottavio bersandar di kursinya, menutup matanya sejenak. Ketika dia membukanya, ada sesuatu di dalamnya yang Alessandra kenali, karena dia sering melihatnya di cermin berkali-kali. Rasa sakit dikhianati oleh seseorang yang dia percayai. Siapa Jibaliki Stella Capitao? Claudio, aku ingin nama. Claudio ragu-ragu. Seluruh tubuhnya berjuang melawan jawaban itu, seolah-olah mengatakan bahwa masih ada waktu untuk mundur, untuk mengarang kebohongan, untuk menyelamatkan sesuatu. Tetapi kemudian dia menatap Ottavio dan melihat di mata pria yang dia kagumi selama bertahun-tahun, kekecewaan yang begitu mendalam sehingga menyakitkan hanya untuk menyaksikannya. Alvaro Cortés, katanya. Nama sebenarnya di balik Stella Capital adalah Alvaro Cortés. Ottavio tidak bergerak, tetapi Alessandra melihatnya. Dia melihat tangannya mencengkeram lengan kursi dengan begitu kuat sehingga pembuluh darah menonjol. Alvaro Cortés. Ottavio mengulang seolah nama itu terasa seperti racun. Mantan mitra saya. Natalia menatap dari satu ke yang lain, mencoba mengikuti. Mitra, Ottavio bangkit dan berjalan ke jendela. Dia berdiri membelakangi selama beberapa detik, menatap kota di bawah. Ketika dia berbalik, dia tampak menua dalam beberapa menit itu. Alvaro Cortés adalah mitra saya di awal segalanya. Kami mendirikan perusahaan bersama. Bertahun-tahun yang lalu, saya menemukan bahwa dia menggelapkan uang ke rekening pribadi. Ketika saya konfrontasi, dia menyangkal segalanya. Ketika saya menunjukkan bukti, dia mengancam akan menghancurkan perusahaan jika saya mengeluarkannya. Jadi saya mengeluarkannya. Saya membeli bagiannya, mengakhiri kemitraan, dan mengira saya tidak akan pernah mendengar namanya lagi. Dia kembali, kata Alessandra. Dia kembali dan, tampaknya, tidak datang untuk bernegosiasi, dia datang untuk menghancurkan. Keheningan yang mengikuti memiliki bobot, memiliki bentuk, itu adalah jenis keheningan yang mengubah suhu ruangan. Ottavio menoleh ke Claudio. Berapa bayarannya? Claudio menunduk, belum dibayar. Mereka berjanji akan membayarnya setelah kontrak ditandatangani dan perusahaan mulai tenggelam. Jadi kau akan menghancurkan perusahaan yang membesarkanmu demi janji uang dari orang yang sudah mencuri dari perusahaan yang sama ini? Claudio tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang cocok di sana. Dan pesannya, tanya Alessandra sambil menunjukkan ponselnya. Apakah pesan yang saya terima tadi malam itu darimu? Claudio melihat ponselnya. Rasa malu di wajahnya begitu nyata sehingga tampak seperti luka bakar. Mereka mengirim Stella Capital. Mereka memantau akses server. Ketika mereka melihat seseorang menarik catatan di luar jam kerja, mereka menelepon saya dengan panik. Mereka menyuruh saya menyelesaikannya. Saya mencoba menakutimu agar kau berhenti menyelidiki. Kau mencoba menakutiku. Ulang Alessandra. Dan ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Claudio mengangkat matanya. Itu bukan kemarahan. Itu sesuatu yang lebih buruk. Itu adalah kesedihan orang yang telah dikhianati terlalu sering untuk terkejut. Saya yang mencoba menyelamatkan perusahaan ini, yang menemukan bahwa Anda membantu menyembunyikannya, dan reaksi Anda adalah mengancam saya. Claudio membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Air mata mengalir di wajahnya tanpa dia mencoba menyembunyikannya. Itu bukan air mata kasihan pada diri sendiri. Itu adalah rasa malu yang tulus dan tak terpulihkan. Aku menghancurkan segalanya, katanya, suaranya pecah. Aku tahu. Ottavio menatapnya sejenak, lalu menatap Alessandra, lalu Natalia, dan kemudian berkata dengan otoritas diam orang yang telah membangun dan membangun kembali kerajaan. Natalia, aku ingin semua dokumentasi yang kau kumpulkan digandakan dan disimpan di tempat yang aman di luar sistem perusahaan. Semuanya fisik. Ya, Tuan. Alessandra, aku ingin kau menyiapkan laporan lengkap tentang penipuan ini. Setiap bukti, setiap koneksi, setiap detail, laporan ini akan dikirim ke firma hukum eksternal kita dan ke pihak berwenang yang berwenang. Anggap saja selesai. Ottavio menoleh ke Claudio untuk terakhir kalinya. Tatapannya bukan kemarahan, melainkan kesedihan. Kesedihan orang yang kehilangan seseorang yang masih hidup. Aku mempercayaimu, Claudio. Aku melihatmu tumbuh di sini. Ketika kau menikah, aku menjadi wali. Ketika putramu lahir, aku mengirim bunga ke rumah sakit. Aku memperlakukanmu seperti keluarga. Suara Ottavio tercekat. Dia berhenti, menarik napas, dan melanjutkan. Dan kau menjual semua yang kita bangun. Bukan karena kebutuhan, bukan karena keputusasaan, tetapi karena keserakahan. Dan itu aku tidak bisa memaafkan.
Claudio menutupi wajahnya dengan tangannya. Suara yang keluar darinya bukanlah tangisan. Itu sesuatu yang lebih dalam, lebih visceral. Suara orang yang akhirnya melihat dimensi sebenarnya dari apa yang telah dia lakukan dan tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Kau akan bertanggung jawab secara hukum atas apa yang telah kau lakukan, Otavio berkata. Tetapi sebelum itu, kau akan menceritakan semua yang kau ketahui tentang Estela Capital, tentang Alvaro Cortés, tentang setiap sen dan setiap percakapan, dan kau akan melakukannya sekarang. Claudio mengangguk tanpa melepaskan tangannya dari wajahnya. Otavio berjalan ke pintu. Sebelum keluar, dia berhenti di samping Alessandra dan berkata, "Kau menyelamatkan perusahaan ini lagi, dan sekali lagi, orang-orang yang seharusnya melindunginya justru mencoba menghancurkannya." Alessandra menatapnya. "Saya tidak melakukannya karena terima kasih, Tuan Otavio, dan juga bukan karena balas dendam. Saya melakukannya karena tidak ada seorang pun yang seharusnya kehilangan apa yang telah mereka bangun karena ketidakjujuran orang lain. Saya tahu rasanya, saya pernah mengalaminya." Otavio memegang bahunya dengan tangan gemetar. "Aku tahu kau pernah mengalaminya, dan itulah sebabnya kau adalah orang terkuat yang pernah kutemui." Dia keluar melalui pintu dan menghilang di koridor. Alessandra berdiri diam, merasakan beban kata-kata itu. Natalia mendekat. "Alessandra, kau baik-baik saja?" "Ya, kebohongan." Alessandra mengeluarkan senyum lelah, senyum tulus pertama setelah sekian lama. "Itu bohong, tetapi aku akan baik-baik saja. Aku selalu begitu." Natalia meletakkan tangan di bahunya. "Kau tidak sendirian lagi dalam hal ini. Kau tahu itu, kan?" Alessandra tidak menjawab dengan kata-kata, hanya meletakkan tangannya di tangan Natalia dan meremasnya. Dan gerakan diam itu bernilai lebih dari pidato apapun. Sore itu, saat Alessandra menyiapkan laporan, Monica Esteves muncul di pintu ruangan. Direktur operasi, orang yang sama yang menutupi mulutnya untuk menyembunyikan tawanya di hari pertama, memiliki ekspresi yang belum pernah dilihat Alessandra darinya. "Bolehkah aku masuk?" "Boleh." Monica duduk perlahan, terdiam selama hampir setengah menit sebelum berhasil berbicara. "Aku tertawa hari itu di ruang rapat. Aku tidak mengatakan apa-apa ketika Ricardo menghinamu. Aku diam seperti semua orang. Dan sejak itu, aku tidak bisa tidur nyenyak." Alessandra berhenti menulis dan menatapnya. "Aku datang untuk meminta maaf." Monica melanjutkan, suaranya rapuh. "Bukan karena Tuan Otavio menyuruhku, bukan karena sekarang aku tahu siapa kau, tetapi karena aku seharusnya melakukan hal yang benar pada saat itu, dan aku tidak melakukannya, dan itu membuatku malu setiap hari." Alessandra mengamatinya sejenak. Dia melihat di mata Monica sesuatu yang dia kenali. Rasa sakit membawa penyesalan yang tidak dapat ditampung di dalam diri. "Terima kasih sudah datang ke sini," kata Alessandra. "Meminta maaf membutuhkan keberanian, lebih banyak keberanian daripada tetap diam." Monica mengangguk, matanya berkaca-kaca, dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. "Tidak perlu." Malam itu, ketika Alessandra tiba di rumah, Thomas menyambutnya dengan sebuah gambar. Itu adalah roket dengan 2 jendela bulat. Di jendela pertama, seorang boneka stick dengan sebuah buku. Di jendela kedua, seorang boneka wanita dengan rambut panjang dan hati besar di dadanya. "Ini aku, dan ini kau, Bu. Kita akan pergi ke Jupiter bersama." Alessandra mengambil gambar itu, memegangnya di dadanya, dan merasakan air mata datang tanpa diminta. Bukan karena kesedihan, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar. Karena menyadari bahwa semua yang telah dia lalui, setiap penghinaan, setiap pintu tertutup, setiap malam tanpa tidur, memiliki tujuan. Dan tujuannya ada di depannya, dengan senyum yang kehilangan satu gigi dan krayon di tangannya. "Kita akan pergi, sayangku," katanya, mencium keningnya. "Kita akan pergi kemanapun kau mau." Donna Marta mengamati dari pintu dapur dalam keheningan, tangan tergenggam di depan tubuhnya, mata berkilauan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu. Kebanggaan seorang ibu tidak membutuhkan kata-kata. Itu hanya ada dan memenuhi segalanya. Tetapi saat Alessandra menidurkan Thomas dan menyimpan gambar roket itu bersama dokumen-dokumen di laci, di kotak yang sama di mana ada ijazah, sertifikat, dan surat-surat dari kehidupan yang dia pikir telah hilang selamanya, dia tidak tahu bahwa hari berikutnya akan membawa pergolakan terakhir dan terbesar. Karena Alvaro Cortés tidak akan menerima kekalahan dalam keheningan, dan pukulan yang dia persiapkan terhadap perusahaan adalah pukulan melawannya. Serangan Alvaro Cortés pagi berikutnya datang melalui pintu depan. Alessandra baru saja tiba di perusahaan ketika Mariana Cortés mencegatnya di koridor dengan wajah cemas. "Alessandra, Tuan Otavio membutuhkanmu di ruang dewan. Ada seorang pengacara di sana yang mewakili orang bernama Alvaro Cortés. Dia membawa panggilan pengadilan terhadapmu." Perut Alessandra membeku.
tetapi kakinya tidak berhenti. Dia berjalan ke ruang dewan dan menemukan Ottavio berdiri dengan tangan bersilang, menatap seorang pria berjas gelap duduk di seberang meja. Di samping Ottavio berdiri Felipe Braga dan Bernardo Lopez. Keduanya dengan ekspresi tegang. Pengacara itu memperkenalkan dirinya sebagai Denilson Faria, perwakilan hukum Alvaro Court, dan panggilan yang dibawanya menuduh Alessandra Moreira melakukan akses ilegal ke sistem perusahaan, pencurian data rahasia, dan spionase perusahaan. Klien saya memiliki bukti bahwa Nona Moreira mengakses dokumen rahasia tanpa otorisasi, memanipulasi catatan internal, dan memalsukan bukti untuk menjebak pihak ketiga yang tidak bersalah, kata Denilson dengan suara yang terlatih yang tampak dihafal di mobil. Ruangan itu sunyi senyap. Bernardo menatap Alessandra seolah menunggu bumi terbelah. Felipe mengatupkan rahangnya begitu keras, sehingga sebuah pembuluh darah menonjol di pelipisnya. Alessandra melihat panggilan itu, membaca setiap baris, setiap tuduhan, dan ketika dia selesai, dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia tersenyum. Anda bisa memberitahu klien Anda, katanya. Menatap mata Denilson dengan ketenangan yang membingungkan, bahwa dia mencoba memadamkan api dengan bensin. Apakah Anda mengancam klien saya? Saya hanya memberitahu. Setiap dokumen yang saya akses secara resmi diizinkan oleh pendiri dan pemilik perusahaan ini yang ada di ruangan ini. Setiap catatan yang saya analisis diperoleh melalui Departemen Kepatuhan mengikuti protokol internal dan bukti yang disebut klien Anda palsu telah dikonfirmasi oleh pengakuan lisan dari Claudio Novais. Direkam dan disaksikan. Denilson berkedip. Keamanannya retak seperti es tipis. Selain itu, lanjut Alessandra, kini bangkit. Saya tidak memanipulasi apapun. IP yang menghubungkan klien Anda ke perubahan kontrak dapat dilacak. Email antara Estela Capital dan Departemen Keuangan adalah otentik dan program akses jarak jauh yang diinstal di komputer Tuan Novais sudah dalam kepemilikan ahli digital. Alessandra membuka map yang dibawanya, laporan lengkap yang telah dia siapkan semalam dan meletakkannya di depan Denilson. Semuanya ada di sini, terorganisir, didokumentasikan, dan siap untuk diajukan ke pihak berwenang. Jika klien Anda ingin membawanya ke pengadilan, saya mohon dia melakukannya. Karena saya sudah memenangkan kasus yang jauh lebih besar dari ini, dan kali ini saya tidak sendirian. Ottavio melangkah maju. Tuan Faria, katakan pada Alvaro bahwa dia punya kesempatan untuk menghilang dalam keheningan. Dia memilih untuk kembali. Sekarang dia akan menghadapi konsekuensinya. Silakan pergi. Denilson Faria mengumpulkan kertas-kertasnya dengan tangan yang terlihat gemetar, bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan keluar melalui pintu. Tidak ada yang menemaninya, tidak perlu. Ketika pintu tertutup, Bernardo Lopez, orang yang sama yang tetap diam selama seluruh penghinaan di hari pertama, menoleh ke Alessandra dan berkata dengan suara tercekat, "Seharusnya aku mengatakan ini sebelumnya, tetapi aku tidak punya keberanian, jadi aku akan mengatakannya sekarang. Terima kasih. Terima kasih telah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh kita semua." Alessandra mengangguk dan menerima. Beberapa hari kemudian, pihak berwenang menerima laporan lengkap. Investigasi terhadap Alvaro Courts dan Estela Capital dibuka secara resmi. Claudio Novais bekerja sama sepenuhnya, memberikan percakapan, kontak, dan setiap detail skema. Keadilan mengikuti jalannya. Kontrak dengan grup Mendonca sepenuhnya ditinjau di bawah pengawasan Alessandra. Setiap klausul ditulis ulang, setiap risiko dihilangkan, setiap baris dibentengi. Ketika Ricardo Alvarenga akhirnya menandatangani versi yang benar dalam upacara sederhana di ruang dewan, dia bersikeras pada sebuah gerakan yang mengejutkan semua orang. Sebelum meletakkan pena di atas kertas, dia menatap Alessandra yang duduk di sudut ruangan dan berkata, "Kontrak ini ada karena Anda. Perusahaan ini masih ada karena Anda. Saya masih punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik karena Anda." Itu bukan pidato, itu bukan pertunjukan. Itu adalah kebenaran telanjang seorang pria yang melihat ke dalam dirinya sendiri dan tidak menyukai apa yang dia temukan, tetapi memutuskan untuk berubah. Alessandra hanya mengangguk, dan itu cukup. Beberapa luka tidak sembuh dengan kata-kata, mereka sembuh dengan waktu dan tindakan. Beberapa minggu kemudian, Ottavio Drummond memanggil Alessandra ke pertemuan pribadi. Hanya mereka berdua. "Aku punya tawaran," katanya, mendorong sebuah dokumen ke arahnya di atas meja. Alessandra membacanya. Itu adalah tawaran untuk kembali ke advokasi. Ottavio telah menyewa, dengan dananya sendiri, salah satu firma hukum terbesar di negara ini
untuk meninjau proses yang menyebabkan lisensinya dicabut. Mereka menemukan pelanggaran serius dalam setiap tuduhan yang dibuat terhadapnya. Setiap tuduhan dibuat-buat, setiap kesaksian dibeli. Kantor itu telah mengajukan permintaan pembalikan kepada asosiasi pengacara, kata Ottavio. Dan akan disetujui, karena kebenaran tidak memiliki batas waktu. Aku ingin kau mengambil alih Direktur Hukum Alvarenga Participações, bukan sebagai bantuan, bukan sebagai ucapan terima kasih, tetapi karena tidak ada orang yang lebih berkualitas di negara ini. Alessandra menatap dokumen itu. Huruf-hurufnya kabur karena matanya berkaca-kaca sebelum dia bisa menghentikannya. Itu bukan kesedihan. Itu adalah sesuatu yang dia pikir tidak akan pernah dia rasakan lagi. Keadilan, perasaan langka dan luar biasa, bahwa setelah bertahun-tahun dalam kegelapan, seseorang akhirnya menyalakan lampu. Dan Felipe, tanyanya. Felipe meminta untuk dipindahkan ke cabang. Dia bilang dia butuh waktu untuk memikirkan kembali jenis profesional yang ingin dia jadikan. Aku menghargainya. Alessandra mengangguk. Saya terima, Tuan Ottavio. Tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Bahwa perusahaan ini menciptakan program pendengaran internal permanen, saluran di mana setiap karyawan sementara, magang, siapapun, dapat melaporkan masalah tanpa takut akan pembalasan, karena apa yang terjadi pada saya tidak boleh terjadi pada siapapun lagi, tidak pernah lagi. Ottavio tersenyum. Senyum lelah orang yang telah melihat yang terburuk dari sifat manusia, tetapi masih percaya pada yang terbaik. Anggap saja selesai. Dan aku ingin Natalia Ventura mengordinasikan program ini. Malam itu, Alessandra tiba di rumah dan menemukan Donna Marta dan Thomas di dapur. Ibunya sedang membuat kue jagung. Baunya memenuhi seluruh apartemen dan mengubah ruang kecil itu menjadi tempat paling ramah di dunia. Thomas duduk di meja menggambar roket lain, kali ini dengan 3 jendela. Bu, lihat, aku memasukkan nenek ke roket juga. Sekarang kita akan pergi ke Jupiter bertiga. Alessandra duduk di sebelahnya dan menatap gambar itu. 3 boneka stick, 3 hati, roket menunjuk ke bintang-bintang. Ibu, kata Alessandra, menatap Donna Marta. Saya menerima tawaran hari ini untuk kembali beradvokasi, untuk mengambil posisi direktur. Donna Marta menjatuhkan sendok kayu, duduk di kursi, dan tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Kemudian air mata datang tanpa suara, berat, syarat dengan bertahun-tahun perjuangan. Malam-malam terjaga berdoa di dapur, tangan yang memegang putrinya setiap kali dunia mencoba menjatuhkannya. Aku tahu, bisik Donna Marta. Sejak kau lahir, aku tahu tidak ada yang bisa menahanmu di tanah. Alessandra memeluk ibunya. Thomas, tanpa sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang indah, menyelinap ke dalam pelukan. Ketiganya berdiri di sana, di dapur yang seluruhnya muat di ruang rapat Ricardo Alvarenga, tetapi yang memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh ruangan manapun di dunia. Cinta, cinta sejati, jenis yang tidak membutuhkan kontrak. Nanti, ketika rumah sudah tenang, dan Thomas sudah tidur dengan buku Jupiter di bantalnya, Alessandra membuka laci lemari, mengambil kotak itu, membukanya, melihat ijazah, sertifikat, surat-surat, dan untuk pertama kalinya tidak merasakan kerinduan akan apa yang hilang. Dia merasakan kebanggaan akan siapa dirinya. Dia mengambil gambar roket yang dibuat Thomas dan memasukkannya ke dalam kotak bersama semuanya. Masa lalu dan masa depan, berdampingan. Dia menutup kotak itu, tetapi kali ini tidak menyimpannya di dasar laci. Dia meletakkannya di atas lemari agar terlihat, agar bisa dilihat setiap hari. Karena kotak itu bukan lagi rahasia, itu adalah piala. Waktu berlalu, pada suatu sore yang biasa, Natalia menemukan Alessandra di ruangan barunya, ruangan direktur hukum dengan pemandangan kota, dengan plakat di pintu dengan nama lengkapnya. Natalia membawa kopi di setiap tangan dan senyum di wajahnya. Tahu apa yang kadang kupikirkan? Kata Natalia sambil duduk di kursi di depan meja. Apa? Bahwa Ricardo menyuruhmu menelepon siapapun yang kau mau, berpikir bahwa kau tidak punya siapa-siapa di sisimu, dan kau menelepon, dan kau punya, dan selalu punya. Alessandra tersenyum. Senyum orang yang telah melintasi seluruh gurun dan menemukan air di sisi lain. Tahu apa yang selalu dikatakan ibuku kepadaku, Natalia? Apa? Bahwa orang terkuat di dunia bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang bangkit begitu diam-diam sehingga tidak ada yang menyadari bahwa mereka pernah jatuh. Natalia mengangkat kopinya, bersulang. Mereka yang bangkit dalam keheningan. Alessandra menyentuh cangkirnya dengan miliknya. Mereka yang bangkit dalam keheningan. Dan di luar jendela, kota melanjutkan ritmenya yang tidak peduli. Tetapi di dalam gedung itu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Karena seorang wanita yang semua orang,
Anggap tidak terlihat membuktikan bahwa martabat tidak diukur dengan jabatan, keberanian tidak diukur dengan gaji, dan nilai seseorang tidak pernah bisa muat dalam kartu identitas. Dunia tidak tahu namanya, tetapi seharusnya.